Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Embria Rose Handayani, Eskom MSI. Saya merupakan dosen tetap program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika pada Universitas Bina Sarana Informatika dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 0611117702. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2025. Sebagai bagian dari proses tersebut, saya menyusun dokumen pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi atau EPTIK. Saya mengajar mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6. Deskripsi mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan mata kuliah untuk mempersiapkan mahasiswa agar mahasiswa mampu menjunjung tinggi etika dan profesionalisme di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Tujuannya adalah membekali mahasiswa agar mampu memahami dan menerapkan norma, moral, dan etika dalam bermasyarakat, serta mematuhi profesionalisme kerja di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara daring atau dalam jaringan, yaitu saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk penyampaian materi perkuliahan dan juga menggunakan media WhatsApp sebagai sarana diskusi bersama mahasiswa di luar kelas. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan Project Based Learning atau PBL. Model pembelajaran Project Based Learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengerjaan proyek atau tugas tertentu sebagai metode utama untuk mengajarkan konsep dan keterampilan. Dalam konteks ini, tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi dunia nyata melalui proyek-proyek yang direncanakan dengan baik. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman pembelajaran yang berpusat pada proyek dan menargetkan perkembangan mahasiswa dalam berbagai aspek, baik pengetahuan, konseptual maupun keterampilan praktis. Selain PBL, metode yang saya gunakan adalah
small group discussion, dan case study. Untuk capaian pembelajaran atau CPL yang relevan dan diintegrasikan meliputi S1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap. S7, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab secara mandiri. P24, mampu bekerja dalam tim, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. P25, memiliki integritas profesional dan berkomitmen terhadap nilai-nilai etika. KU5, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. KU6, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan. KK15, mampu menerapkan best practice dan metodologi pengembangan sistem informasi sesuai standar. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 1 mampu menerapkan konsep norma dan etika. CPMK 2 mampu menerapkan kode etik profesi. CPMK 3 mampu menerapkan profesionalisme kerja di bidang IT. CPMK 4 mampu menjabarkan dan mengidentifikasi segala bentuk cybercrime. CPMK 5 mampu menjabarkan dan mengidentifikasi tindakan hukum terhadap cybercrime sesuai dengan cyber law yang berlaku. CPMK 6 mampu menerapkan etika berinternet dan mengubah perilaku untuk berinternet sehat. CPMK 7 mampu mengidentifikasi dan mencegah tindakan cybercrime. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi ini meliputi 1. Tinjauan umum etika. 2. Etika profesi. 3. Profesionalisme kerja bidang IT. 4. Cybercrime. 5. Kebijakan hukum cybercrime. 6. Etika berinternet. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi saya menggunakan modul dan RPS, di mana mahasiswa nantinya dapat mengakses materi perkuliahan dengan mengunduh modul dan RPS, rencana pembelajaran studi, melalui platform Learning Management System atau LMS MyBase Universitas Bina Sarana Informatika. Mahasiswa juga dapat mengunggah tugas-tugas yang diberikan dosen melalui sistem ini. Kemudian ada juga PowerPoint dan studi kasus. Untuk penilaian dalam mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi ini yaitu kehadiran 20%, tugas 25%, tugas dikerjakan secara kelompok, nilai proyek awal yang dikerjakan secara kelompok juga yaitu 25%, di mana
pada proyek awal nanti ini masing-masing kelompok melakukan bimbingan proyek dan juga menyampaikan capaian atau progres atau hasil kemajuan proyek akhir yang sudah diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Lalu ada nilai proyek akhir 30% yang dikerjakan juga secara kelompok, di mana nantinya mahasiswa mempresentasikan materi proyek akhir secara berkelompok serta membuat makalah berupa jurnal dengan tema cybercrime. Penilaian ini dilakukan secara objektif. Indikator seperti partisipasi aktif dari si mahasiswa, kemudian penguasaan materi, dan kemampuan analisis terhadap studi kasus. Untuk hasil evaluasi pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama yang jelas dan terukur. Berikut rubrik penilaian yang saya gunakan. Nilai 80 sampai dengan 100 merupakan A, yaitu sangat baik. Nilai 70 sampai dengan 79 merupakan B, yaitu baik. Nilai 60 sampai dengan 69 yaitu C, cukup. Nilai 31 sampai dengan 59 yaitu D, kurang. Nilai 0 sampai dengan 30 yaitu E, sangat kurang. Baik, untuk tahap selanjutnya, mari kita simak cuplikan video pembelajaran mata kuliah Etika Profesi, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Ya, sangat semangat sekali ini ya hari ini. Oke, hari ini kita memang ada jadwal perkuliahan mata kuliah etik ya. Ibu minta waktu sebentar gitu ya untuk menyampaikan materi hari ini ya. Sebelumnya Ibu mohon on cam dulu sebentar ya, teman-teman ya. Ya, oke, terima kasih. Saya share screen dulu ya. Terlihat tidak ini slide-nya? Lihat ya. Terlihat, Bu. Oh ya, oke. Saya lupa nanya ini. Ya, jadi kejahatan dunia maya itu ya muncul seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat gitu ya. Menurut Mandel ini tahun 2012 bahwa ada dua kegiatan kejahatan komputer, yaitu penggunaan komputer untuk penipuan, pencurian, penyembunyian demi untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, ya, kekayaan atau pelayanan. Dan yang kedua, ancaman terhadap komputer itu sendiri, ya, seperti pencurian, pencurian perangkat keras, lunak, ya, sabotase dan pemerasan. Ya. Jadi pada dasarnya cybercrime itu ya meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi dan juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya ya. Ini suatu kejahatan ya, kejahatan berbasis teknologi informasi ya. Yang pastinya sekarang sudah ada undang-undangnya ya, seperti itu. Dan kalau pencurian, kalau kejahatan cybercrime itu memang sangat tinggi ya
kejahatannya dibandingkan yang konvensional gitu ya. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, tidak mau ya. Oke, udah ya. Oke. Karakteristik cybercrime yang pertama itu perbuatan yang dilakukan secara ilegal ya di ruang cyber. Sulit ditentukan yurisdiksi negara ya. Jadi perbuatannya itu dilakukan secara ilegal ya di ruang atau wilayah wilayah cyber yang eh, tidak dapat dipastikan gitu ya. Yurisdiksi hukumnya itu negara mau mau yang mana yang mau digunakan gitu ya. Jadi bisa jadi kan pelakunya korban gitu ya atau servernya itu bisa berada di negara yang berbeda itu ya. Misalkan korbannya ada di Indonesia sedangkan pelakunya ada di negara eh, luar negeri gitu ya, atau Nigeria atau Amerika atau siapapun gitu ya. Nah, itu proses hukumnya jadi menjadi kompleks ya. Ya, karena sifatnya kan dia eh, global gitu kan. Nah, jadi ya untuk apa eh, wilayahnya itu kan sangat 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 tidak terbatas gitu ya, sehingga sering muncul gitu ya kesulitannya untuk menentukan yurisdiksi hukum negaranya yang berwenang gitu, yang menangani eh, suatu kejahatannya itu. Jadi memang sulit, dilacaknya juga sulit gitu ya, karena berbeda negara gitu. Akan lebih mudah kalau satu negara sama-sama, misalkan yang pelakunya adalah orang Indonesia, ya korbannya Indonesia, atau pelakunya orang Indonesia, pelakunya orang non Indonesia, tapi dia berada di Indonesia, ini masih bisa eh, dilakukan sesuai proses hukum yang ada di Indonesia itu ya. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat yang terhubung eh, dengan internet ya. Ya, segala bentuk kejahatan dunia maya ya itu dilakukan dengan bantuan perangkat digital gitu ya. Bisa komputer ya, smartphone gitu ya, eh, tablet gitu ya. Nah, di mana yang pastinya memiliki akses internet ya. Karena kalau tidak ada akses internet ya sudah pasti cybercrime ya tidak dapat dilakukan ya. Dengan apa dengan akses internet kan bisa si pelaku itu masuk ke suatu sistem ya ke atau jaringan si korbannya gitu ya, sehingga dia bisa melakukan pencurian data gitu ya atau penipuan online ya, banyak hal ya yang lainnya gitu. Kalau nggak ada koneksi internet ya otomatis bisa ya. Kemudian yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian eh, besar ya, baik material maupun imaterial ya, yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional ya. Ini yang lebih besar sekali ya, karena yang dicuri eh, bukan cuman eh, keuangan ya, keuangan dalam arti sebagian kecil ya. Kalau konvensional misalkan kayak mencuri gitu, kita lagi di jalan gitu, terus ada jambret gitu kan, mungkin hanya sebagian itu ya. Tapi kalau yang ini pencurian pencurian uang itu ya, kayak di bank itu ya, itu sampai ratusan juta itu sampai wah ya luar biasa sekali ya. Udah satu orang aja, ya, jangan diambil uangnya, padahal itu uang tabungan ya sudah gitu ya. Ya, kemudian kerugian material nih contoh misalnya ya pencurian uang tadi gitu ya, peretasan sistem bisnis gitu ya, atau pencurian data, data itu penting gitu ya. Kalau yang imaterial ya otomatis hilangnya reputasi gitu ya. Misalnya kayak em, illegal konten itu ya, konten ilegal itu ya, itu kan jadi hilangnya reputasi dia gitu ya. Kemudian apa? Ada gangguan trauma ya, trauma psikologis gitu ya, karena akibat
cyberbullying. Kan ada seperti itu ya, sampai ada yang trauma, ada yang aduh ya, itu bikin-bikin orangnya sangat 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 down sekali ya. Nah, kemudian pelaku menguasai teknologi dan aplikasi internet. Ya, yang pastinya pelakunya ini orangnya adalah yang menguasai atau mempunyai kemampuan ya, kaitannya dengan eh, sistem komputer. Dia memiliki kemampuan di situ, ya, sistem komputer, ya, jaringan, ya, keamanan cyber dan sistem-sistem yang lainnya, ya, pastinya dia memiliki kemampuan teknis di situ gitu ya. Ya, bisa dia dari kalangan profesional IT ya gitu, atau hacker gitu ya, atau individu yang sedang belajar ya secara otodidak ya, lagi belajar. Aduh, saya coba deh ya, mau nembus nih sistem keamanan yang coba deh ke sini. Ya ada suatu tantangan ya, mau nyoba masuk situ, bisa nggak ya saya masuk? Gitu. Seperti itu ya. Kemudian perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas eh, negara gitu ya. Jadi eh, salah satu ciri utama dari cybercrime itu adalah tidak mengenal batas geografis. Nah, itu tadi. Jadi bisa jadi pelakunya ada di satu negara atau di beda negara gitu ya. Pelakunya di negara A, ya, korbannya di negara B gitu ya. Sehingga ya otomatis menjadikan cybercrime itu sebagai kejahatan yang transnasional gitu ya. Di mana itu eh, tantangannya ya untuk pelacakan dan penanganannya itu eh, sangat sulit gitu ya. Apalagi kalau negara dua negara tersebut misalkan ya tidak ada kerjasama internasional dalam penanganan hukum ya. Jadi sangat sulit ya. Cuma nanti ini mau yurisdiksi hukumnya mau yang mana gitu, mau ngikut negara yang A apa yang B gitu ya. Memang kesulitannya di situ. Contoh eh, cybercrime ya, ini ada cracker ya. Hacker itu eksplorasi sistem tanpa merusak, jadi dia hanya melihat-lihat saja di dalam sistem itu. Kalau yang cracker lah baru nanti merusak, mencuri, ya, melumpuhkan sistem. Nah, kalau gambling online ini yang sedang rame ya, judol itu ya. Perjudian online global seperti poker, kasino, mobile gambling, dan lain-lainnya. Ini bisa dilakukan via mobile ya, GPRS atau GSM. Oke, dari sampai di sini ada yang mau ditanyakan materinya? Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau menanyakan? Belum ada, Bu. Oh, tidak ada. Paham ya? Paham, Bu. Oh, paham. Paham, Bu. Alhamdulillah. Kesimpulannya, ya, cybercrime itu merupakan suatu kejahatan ya berbasis teknologi yang mengancam keamanan data dan sistem informasi. Nah, kejahatan ini ya bersifat lintas batas ya, karena eh, ruang cybernya kan itu secara global gitu ya, luas gitu ya. Sulit dilacak dan berdampak signifikan secara material maupun imaterial. Nah, bentuknya juga beragam seperti akses ilegal, pemalsuan data, penipuan finansial ya,
perjudian online, serta penyebaran konten pornografi dan pelecehan anak. Ya, oleh karena itu, pemahaman dan kewaspadaan terhadap cybercrime itu sangat penting ya dalam menjaga keamanan informasi dan sistem digital. Jadi sebenarnya banyak ya wajah-wajah suatu kasus ya di Indonesia ya. Contohnya tidak usah jauh-jauh ya, di sekitar kita saja ya. Seperti yang kemarin itu kayak phishing itu ya. Tiba-tiba dikirim gitu APK gitu ya, entah itu undangan atau apa gitu ya. eh Ternyata ya itu cara kerjanya dia itu di bawah di bawah di bawahnya kita gitu, lapisannya kita, jadi lapisannya di bawah gitu. Jadi kalau kita lagi ngetikin em, semacam PIN ya, kayak PIN, password dan lain sebagainya, udah dia baca di situ gitu ya. Eh, Banyak yang mengalami hal yang terjadi seperti itu. Bahkan saya sendiri juga hampir gitu ya. Jadi waktu itu kan mungkin lagi tidak fokus ya di grup, tiba-tiba eh, udah sempet itu, udah sempet ke download gitu, tapi belum diinstal gitu. Terus saya ibu nanya ya ke teman, udah Bu di eh, HP-nya di reset aja itu, ya, artinya saya reset aja gitu. Dan semua aplikasi saya pindah ke handphone yang satunya gitu. Alhamdulillah aman, aman gitu ya. Banyak banyak hal lah ya. Ada saja gitu. Seperti itu ya. Nah, intinya sih Ibu meminta kalian tuh lebih waspada gitu ya. Kalau kita sebagai korban gitu ya, atau calon korban, ya, Ibu minta untuk lebih hati-hati, waspada. Tetapi jika kalian adalah calon pelaku ya, Ibu mohon ya, kalian memiliki kemampuan berkaitan dengan teknologi, ya, teknologi informasi, jaringan komputer dan lain sebagainya. Ibu mohon agar kalian menjadi anak yang eh, memiliki akhlak yang mulia, gitu. Bahwa yang namanya kejahatan apapun bentuknya tetap yang namanya suatu kejahatan, gitu ya. Untuk tugas pertemuan, ya, oh ya, ini mahasiswa mengerjakan tugas secara berkelompok ya, ya, sesuai dengan kelompok yang sudah kalian bentuk. Kemudian soal bisa kalian unduh di MyBase ya. Oke. Dari yang ini tugas ada yang mau ditanyakan tidak untuk tugas? Untuk tugas? Atau ada yang mau bertanya presentasi? Silakan. Presentasi terakhir kapan, Bu? Oh ya, presentasi terakhir ya otomatis pertemuan 15 ya. Pertemuan ke-15. Karena kan pertemuan 16 itu Ibu sudah mulai eh, input nilai kalian ya. Jadi terakhir adalah pertemuan 15 itu. Ada kesulitan tidak untuk mencari materinya? Alhamdulillah aman, Bu. Oke, alhamdulillah, syukurlah. Ya, oke. Em, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya closing saja ya pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya minggu depan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang juga, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.